tahun masyarakat Indonesia tidak bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri di kampung halaman, tahun ini pemerintah memberikan izin untuk mudik lebaran. Presiden Jokowi juga sudah menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama lebaran mulai dari 29 April hingga 6 Mei 2022. Ya, ada 8 hari yang bisa Anda manfaatkan untuk bersilaturahmi bersama keluarga dan kerabat. Nah, salah satu mode transportasi yang paling digemari saat mudik adalah kereta api. Bagaimana kira-kira antusiasme pemudik setelah tahu adanya cuti bersama lebaran dan bagaimana dampaknya pada penjualan dan ketersediaan tiket kereta api mudik jarak jauh. Nah, kita pantau sama-sama yuk di Stasiun Senen, Jakarta. Aktivitas pemudik di hari ke-6 Ramadan sudah terlihat sejak pagi tadi di Stasiun Senen, Jakarta Pusat. Antrean pintu masuk keberangkatan mengular namun relatif lancar. Ada 22 jadwal keberangkatan kereta jarak jauh pada hari ini untuk tujuan Jogja, Solo, Semarang, Surabaya, dan Malang. Untuk jarak dekat ada tujuan Bandung dan Cirebon. Mudik tahun ini terasa lebih spesial dibanding biasanya. Wajar saja, sudah 2 tahun masyarakat Indonesia harus merelakan hari lebaran mereka hanya berdiam diri saja di rumah akibat pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai. Tidak main-main, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bahkan memprediksi jumlah pemudik tahun ini bakal menyentuh angka 79,4 juta orang. Dengan rincian sebanyak 13 juta orang yang akan mudik berasal dari wilayah Jabodetabek dan sisanya dari daerah lain. Untuk mengantisipasi lonjakan pemudik, sejumlah masyarakat bahkan memutuskan untuk mudik lebih awal. Senang banget sih ya, akhirnya kayak selama 2 tahun ini udah bisa mudik lagi gitu kan, dibanding mudik. Bisa ketemu keluarga, kumpul keluarga lagi bareng-bareng. Ya senang banget Mbak, masa sudah lama kita tidak mudik lah. Sudah dua tahun ini kan susah, mau pulang pun susah. Nah sekarang ya jelas-jelas senang, wis mendem kangen. Alhamdulillah sangat senang banget. Saya jujur setelah 2 tahun nggak bisa bertemu dengan keluarga dan hari ini bisa bertemu, alhamdulillah sangat senang. Karena biar nggak terlalu padat sih, kan kalau misalkan di akhir-akhir itu udah padat banget, pasti udah bakal kehabisan tiket. Jadi buat lebih biar lama. Ya mungkin 1 bulan lah. Belum tahu lah, nanti lihat saja nanti. Menariknya, memasuki musim mudik ini justru tidak terpantau antrean masyarakat yang hendak membeli tiket di loket-loket sekitar stasiun. Mayoritas masyarakat sudah melakukan pembelian tiket secara online. Untuk pembelian tiket mudik, PT Kereta Api Indonesia menjual tiket mulai H-5 sebelum keberangkatan. Jadi masyarakat sudah dapat membeli tiket untuk perjalanan 1 April sampai dengan 16 Mei 2022 dan seterusnya. Benar saja, 600.000 tiket kereta api jarak jauh ludes terjual hingga 6 April 2022. Angka itu setara dengan 22% dari total tiket yang disediakan. Ya pemirsa, setelah saya cek-cek tiket kereta api jarak jauh ke salah satu tujuan mudik di Jawa Tengah udah ludes terjual. Ini dari tanggal 27 April sampai 1 Mei 2022. Kira-kira ada kesempatan nggak ya buat saya untuk beli tiket lagi? Kita tanyakan langsung yuk ke Kepala Humasnya. Yuk, mari silakan. Ya Eva nih, hingga tanggal 8 hari ini sudah berapa banyak sih tiket yang laku terjual atau udah sold out semua? Karena tadi barusan aku cek ke salah satu tujuan di Jawa Tengah itu dari 27 April sampai 1 Mei udah habis. Mayoritas masih ada tapi. Jadi memang ada tanggal-tanggal favorit yang banyak dipesan masyarakat ya. Seperti misalnya tanggal 27 sampai dengan tanggal 30 itu pada saat dibuka itu sudah cukup banyak yang pesan karena memang mungkin waktunya sangat berdekatan nih dengan hari raya ya. Nah, kemudian kalau ketersediaan tiket sendiri sebenarnya secara keseluruhan kalau kita bicara mengenai H-10 sampai dengan H-1 mulai tanggal 22 April sampai dengan tanggal 30 April. Nah, ini dari total keseluruhan yang kita sediakan itu ada sekitar 262 tiket. Nah, dari jumlah tersebut, posisi data saat ini, itu 63% diantaranya itu sudah terjual. Nah, khususnya yang tanggal-tanggal favorit tadi, seperti itu. Jadi, sebenarnya untuk posisi saat ini, kita masih ada ketersediaan tiket sekitar 40%. Berarti ada kemungkinan ya Mbak Eva ini KAI akan menambah rangkaian Betul kereta sekali. atau perjalanan Kita sudah di menyiapkan. dekat-dekat hari H begitu ya. Ya. Takutnya stok tiket habis atau angka penjualan semakin tinggi begitu. Betul, jadi kita memang melihat ya, melakukan evaluasi untuk memberangkatkan KA tambahan tersebut.
Jadi evaluasi dilakukan setiap hari untuk kebutuhan-kebutuhan pemberangkatan KA tambahan. Nah, sampai dengan saat ini kita bisa memastikan bahwa seluruh rangkaian yang kita miliki di dalam kondisi baik. Karena pemeriksaan selalu dilakukan secara berkala, sehingga jika sewaktu-waktu itu akan diberangkatkan sebagai KA tambahan, maka tidak ada kendala, artinya sudah siap operasi semua. Masa angkutan lebaran untuk perjalanan kereta api ditetapkan H-10 sampai dengan H+10 lebaran atau 22 April sampai 13 Mei 2022 dengan total jumlah tempat duduk 714.177. Pada periode tersebut dari area Daop 1 Jakarta, perjalanan KA jarak jauh diprogramkan akan terdapat sekitar 57 perjalanan KA per hari dengan kapasitas tempat duduk yang disediakan rata-rata 32.462 per hari. Sesuai dengan aturan dari pemerintah, kapasitas yang ditetapkan untuk KA jarak jauh yaitu 100%. Euforia mudik tahun ini juga menjadi penanda bahwa ekonomi di Bumi Pertiwi sudah mulai pulih pasca terhantam pandemi. Perputaran roda ekonomi dari masyarakat yang pergi di daerah diharap dapat menjadi angin segar. Pasalnya pada 2 tahun terakhir adanya larangan mudik oleh pemerintah membuat jumlah pemudik merosot tajam pada tahun 2021 dan 2020. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, jumlah pemudik selama Lebaran 2021 sebanyak 1,5 juta orang. Angka yang tak jauh berbeda di tahun 2020 ada 1,8 juta jumlah pemudik. Sementara sebelum masa pandemi, total pemudik selama masa Lebaran 2019 sebanyak 18.343.021 pemudik atau menurun 2,42% dibandingkan pada tahun 2018 sebanyak 18.798.315 pemudik. Selain untuk bersilaturahmi, momen mudik lebaran dimanfaatkan untuk saling bermaaf-maafan dengan anggota keluarga dan juga kerabat. Nah, bagi Anda yang memutuskan untuk mudik lebaran tahun ini, pastikan Anda sudah memenuhi persyaratan yang telah diatur oleh pemerintah. Jaga diri Anda dan keluarga tetap sehat dan disiplin patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada karena pandemi COVID-19 belum sepenuhnya berakhir. Dian Mirza, Syarifuddin, CNBC Indonesia.